sharing gitu ya, bisa sharing di webinar kali ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, izinkan untuk memperkenalkan diri dulu gitu ya, teman-teman ya. Jadi, nama saya Dugi Hendra Putra. Saya biasa dipanggil Dwiki. Saat ini saya berusia 26 tahun dan saya adalah Job Seeker Engagement and Success Senior Associate at Pintarnya. Sebelumnya juga saya memiliki pengalaman kerja di PT Bank Sinar Mas BPK sebagai Talent Management Team Leader dan juga pernah juga di PT KIB Hana Bank Indonesia sebagai Human Capital Policy and QA Analyst. Kemudian latar belakang pendidikan saya merupakan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lulus di tahun 2019 gitu ya. Dan ya, kurang lebih itu sih yang bisa saya perkenalkan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materi kita hari ini ya. Waktu dan Oke, tempat dipersilahkan Kak. oke, terima kasih Bianca. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa membawakan materi webinar yang berjudul manfaat sertifikat dalam melamar kerja gitu ya. Semoga saya harap nanti materi ini bisa menjadi apa ya, tambahan ilmu gitu bagi teman-teman juga, untuk yang fresh graduate mungkin bisa jadi acuan untuk nanti kalau mau melamar kerja gimana sih gitu ya. Atau mungkin yang udah bekerja saat ini juga bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi gitu ya, dengan berbagai tes-tes atau berbagai hal sertifikasi begitu. Jadi bisa mengembangkan diri juga, pokoknya bisa bermanfaat buat siapapun gitu. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab, silakan untuk digunakan semaksimal mungkin gitu ya teman-teman, kesempatannya untuk nanya-nanya nih mumpung kita ada dalam sesi pada pagi hari ini gitu. Oke, boleh next Bianca. Nah, oke. Kita pada pagi hari ini akan banyak membahas tentang sertifikat gitu ya. Topiknya tentang sertifikat. Cuman apa sih teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat gitu ya. Sebelum sertifikat ini muncul gitu ya. Sebenarnya harus ada apa dulu sih yang membuat sertifikat ini bisa muncul gitu. Kan nggak mungkin ya kita diem sebenarnya hal-hal yang membuat adanya sertifikat gitu. Mungkin teman boleh di-share di kolom chat gitu. Oke, banyak. Ada yang jawab lomba, organisasi, pelatihan, ikut pelatihan, kegiatan, kursus, ikut training. Ya, betul sekali. Kurang lebih jawabannya, wah luar biasa nih. Ternyata meskipun kita nggak bisa ngelihat mukanya gitu ya, wajahnya, tapi kita bisa berinteraksi lewat kolom chat dan masih semangat. Jadi, oke, bener banget, magang ikut lomba. Nah, iya bener teman-teman. Oke, jadi itu semua memang adalah hal-hal yang bisa memunculkan atau bisa membuat kita mendapat sertifikat gitu ya. Oke, dan next Kak Bianca. Oke, jadi sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman pada pagi hari ini untuk mengenali gitu ya, munculnya sertifikat ini karena apa sih kalau dalam dunia kerja gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi benar yang teman-teman katakan, ikut webinar, ikut magang gitu, itu akan mungkin akan mendapatkan sertifikat. Cuman pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam gitu ya, tentang asesmen psikologi yang nantinya ujung-ujungnya juga akan ada hasilnya atau akan ada sertifikat yang didapatkan gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman udah lumayan familiar gitu ya, ikut asesmen gitu, sebelum melamar kerja ada asesmennya, atau sebelum mengikuti organisasi ada asesmennya gitu. Nah, sebenarnya apa sih asesmen psikologi itu gitu ya. Nah, jadi asesmen psikologi ini adalah proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologi seseorang melalui penggunaan alat-alat tentunya gitu ya teman-teman, seperti tes, wawancara, kemudian studi kasus, observasi, dan prosedur lainnya yang memang didesain khusus untuk asesmen ini gitu ya. Jadi memang asesmen ini adalah serangkaian kegiatan pengukuran gitu teman-teman yang menggunakan berbagai alat gitu ya. Salah satunya adalah tes, kemudian wawancara mungkin yang sering teman-teman lakukan di sini kalau mau apply kerja gitu ya, mungkin dites dulu gitu kan. Nah, tes ini sebenarnya adalah salah satu hal yang uh, salah satu alat yang digunakan dalam asesmen psikologi gitu. Boleh next, Kak Bianca. Oke, ini yang seperti saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi asesmen psikologi ini satu rangkaian teman-teman. Alatnya pun ada banyak gitu ya. Ada tes, ada wawancara, observasi gitu. Nah, tes ini merupakan hanya salah satu alat yang digunakan dalam asesmen gitu ya.
penggunaan tes psikologi ini sering disebut juga sebagai pengukuran psikologis atau psychological testing, dan kemudian alat tesnya yang digunakan itu disebut dengan tes psikologis atau psychological test gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya nggak cuma menggunakan tes aja gitu ya, ketika kerja tes ya udah masuk gitu. Nah, kan nggak sesederhana itu teman-teman. Jadi untuk bisa mengenali teman-teman lebih dalam gitu ya, untuk bisa mengenali seseorang lebih mendalam, itu kita perlu serangkaian alat assessment gitu. Jadi setelah tes biasanya teman-teman akan diwawancara gitu ya. Kemudian wawancara oleh HR atau wawancara oleh user gitu ya. Kemudian menerapkan tes atau tahap lanjutan melalui fokus group discussion. Biasanya ada yang namanya FGD, itu untuk melakukan observasi gitu. Jadi setelah tes, kemudian wawancara, ada juga observasi, ini akan lebih komprehensif teman-teman, akan lebih detail gitu ya, mengenal seseorang ini sebenarnya layak nggak sih untuk bekerja di sebuah perusahaan, atau mungkin bukan hanya layak, tapi mampu nggak dia mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan diberikan pada saat bekerja di sebuah perusahaan gitu. Jadi alasan kenapa sih kok rangkaian seleksi karyawan itu biasanya panjang gitu ya, ada tesnya, ada wawancaranya, itu sebenarnya adalah untuk menggali lebih dalam dan lebih mengenali diri teman-teman gitu ya dari sisi perusahaan, untuk bisa melihat kapabilitas dari teman-teman seperti itu. Jadi memang sabar aja gitu ya, rangkaian dalam seleksi tes ini memang seleksi bekerjanya memang banyak, tapi itu semata-mata untuk bisa mengukur teman-teman seberapa dalam dan seberapa mampu teman-teman dalam mengerjakan sebuah pekerjaan gitu. Oke, next ke Bianca. Nah, ini aku ingin mengenalkan mengenai jenis-jenis tes yang biasa digunakan dalam asesmen psikologis gitu ya. Jadi jenis tes ini ada banyak teman-teman gitu ya, bukan cuma satu aja tes psikologi gitu, enggak. Cuman jenis tes ini ada banyak, dan teman-teman mungkin nanti ketika seleksi pekerjaan atau mungkin nanti suatu saat akan mendaftar dalam sebuah organisasi atau mungkin seleksi beasiswa gitu, teman-teman bisa mengenali, oh ini sebenarnya saya diminta untuk mengerjakan tes apa sih gitu ya, dan tujuannya untuk apa gitu. Oke, saya akan jelaskan dari yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tes kemampuan atau maximum performance test. Nah, tes ini mengukur apa yang mampu dilakukan oleh individu bila ia berusaha sebaik atau semaksimal mungkin. Jadi tes ini biasanya seringkali muncul gitu ya teman-teman, itu pada saat seleksi kerja. Jadi teman-teman diminta untuk mengerjakan soal, misalnya mengerjakan soal terkait dengan skill atau kemampuan teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman ini apply untuk menjadi seorang barista gitu, atau menjadi seorang waiter gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, di sebuah restoran atau mungkin ya di perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman ini pasti akan diukur mungkin bagaimana komunikasinya, bagaimana penguasaan teman-teman dalam melayani pelanggan gitu. Atau mungkin kalau tadi akan apply menjadi seorang admin gitu ya, teman-teman mungkin akan dinilai bagaimana teman-teman mengerjakan hal-hal yang detail gitu. Jadi attention to detail-nya juga diukur, kemudian lagi-lagi komunikasinya mungkin ya, basic skill dalam sebuah pekerjaan itu juga diukur. Itu kemudian teman-teman diberikan serangkaian soal, itu biasanya adalah tes kemampuan atau maximum performance test gitu ya. Jadi ini adalah tes yang sangat umum, tes yang sering juga digunakan terutama dalam bekerja gitu. Mungkin kalau dulu teman-teman, kalau mungkin sekarang teman-teman masih berkuliah atau fresh graduate gitu ya, dulu mungkin teman-teman juga pernah melakukan tes bakat minat, itu juga termasuk dalam tes kemampuan gitu, untuk melihat background teman-teman gitu ya. Nah, itu tadi adalah tes kemampuan atau maximum performance test. Kemudian yang nggak kalah seringnya juga gitu ya, dan juga cukup sering ada bisa diakses di platform-platform gitu ya, biasanya adalah tes kepribadian atau technical performance test. Nah, tes ini adalah tes yang mengukur apa yang biasanya dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Ini common banget teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah tes MBTI atau 16 personalities yang hasilnya ENFJ, INFJ gitu kan. Itu adalah termasuk dalam tes kepribadian. Jadi ini akan mengukur teman-teman dalam apa ya? The way of thinking, atau cara cara berpikir teman-teman itu seperti apa, itu tes MBTI gitu. Atau mungkin pernah juga teman-teman melakukan tes DISC gitu ya, atau kadang-kadang juga dulu mungkin pernah diminta dalam ketika seleksi kerja gitu ya, teman-teman diminta untuk menggambar, misalkan tolong gambarkan pohon,
tolong gambarkan rumah atau tolong gambarkan sosok seseorang gitu ya, itu juga salah satu hal yang mengukur kepribadian gitu. Jadi sifatnya ketika kita diminta untuk mengerjakan tes kepribadian ini, itu sifatnya tidak ada benar salah gitu ya. Mau disuruh menggambar atau disuruh memilih pernyataan-pernyataan, itu tidak ada benar salah. Karena memang tes ini mengukur bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir gitu ya. Itu pure semuanya itu mengukur kepribadian kita gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ini nggak ada yang bersalah gitu, jadi nggak perlu belajar juga gitu ya. Kadang-kadang ada yang yaudah saya belajar menggambar pohon dulu atau saya belajar menggambar manusia dulu gitu untuk bisa pass the test gitu atau bisa lulus dalam tesnya, itu malah kadang tidak menjadi diri kita sendiri dan tidak mengukur kepribadian kita apa adanya, malah nanti jadinya nggak lolos gitu, atau mungkin jadinya tidak dipertimbangkan gitu karena tidak menggambarkan diri kita yang sesungguhnya gitu. Jadi perlu di take notes juga buat teman-teman ya, untuk tes kepribadian ini sifatnya tidak ada benar salah, jadi kerjakan apa adanya sesuai dengan kondisi teman masing-masing. Seperti itu. Oke, boleh next ke Bianca. Nah, ini juga kemudian tes yang selanjutnya ini juga sering dalam seleksi dunia kerja gitu ya. Ada yang namanya power test. Jadi power test ini adalah tes dengan batasan waktu yang cukup panjang, gitu ya, yang memungkinkan peserta tes ini untuk mengerjakan semua item atau menyelesaikan semua soalnya, gitu ya. Jadi peserta tes sangat dimungkinkan untuk bisa mengerjakan soal-soalnya karena waktunya cukup panjang. Dan tes ini memiliki derajat kesulitan yang meningkat dari mudah ke sulit, gitu. Jadi power test ini memang digunakan untuk mengukur ketahanan teman-teman, gitu ya. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah, beberapa dari kita pernah melakukan tes intelijensi, gitu ya, itu biasanya sifatnya power test. Jadi soalnya meningkat gitu ya, tingkat kesulitannya nomor 1, 2, 3 mungkin masih bisa dikerjakan, tapi nomor 4 ini makin sulit, nomor 5 makin sulit, mungkin sedang gitu ya, sampai nanti nomor 10 itu sulit sekali gitu. Jadi memang ada tes-tes yang sifatnya seperti ini, itu namanya adalah power test dan tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan kita gitu ya dalam mengerjakan sesuatu atau dalam situasi tertentu gitu. Ini power test. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman juga nanti suatu saat akan berhadapan dengan tes ini gitu ya, nggak usah heran, dikerjakan aja sesuai dengan waktu yang diberikan. Ini tujuannya semata-mata untuk melihat kemampuan atau ketahanan diri teman-teman. Tuh. Kemudian berikutnya juga yang ini juga sering dalam seleksi kerja gitu ya, saya beberapa kali menemui juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan speed test. Jadi speed test ini adalah tes dengan batas waktu yang singkat gitu ya. Jadi berbeda dengan power test yang waktunya panjang. Kalau speed test ini tesnya singkat gitu teman-teman, ada waktunya gitu ya. Sehingga perbedaan individu tergantung pada kecepatan mengerjakan tesnya. Dan semua item tes ini relatif sangat mudah gitu. Jadi meskipun mudah, tapi ada waktunya biasanya. Jadi contohnya ini misalkan kalau teman-teman tahu itu adalah tes koran gitu ya. Jadi satu lembar, kita diberikan satu lembar eh, kertas gitu yang isinya angka-angka, deret-deret angka, kemudian kita diminta untuk menjumlahkan itu namanya tes Kraepelin atau tes Pauli gitu ya. Itu kita disuruh menjumlahkan, tapi nanti ketika kita menjumlahkan angka-angka tersebut, memang mudah karena angkanya cuma satu gitu ya, kayak 3, 5 gitu, dan kita pun juga hanya diminta untuk menuliskan angka belakangnya saja ketika nanti apa namanya hasilnya itu belasan gitu ya. Tapi ini ada waktunya. Jadi ketika kita di tengah-tengah mengerjakan belum selesai, biasanya waktunya berhenti, kemudian kita diminta geser untuk ke kolom yang berikutnya. Nah, speed test ini biasanya digunakan, tujuannya adalah untuk mengukur kita seberapa mampu kita berhadapan dengan situasi yang menekan begitu. Jadi memang speed test ini diberikan waktu-waktu yang singkat gitu ya, tidak panjang seperti power test, itu gunanya untuk melihat kemampuan kita ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang menekan. Seperti itu. Jadi memang ada juga nih speed test. Biasanya dalam kalau di bank gitu misalnya yang saya tahu ya, itu misalkan untuk posisi-posisi seperti teller, kemudian customer service atau hal-hal yang memang harus dihadapkan pada situasi tertentu yang spesifiknya adalah dengan angka-angka gitu ya, biasanya diberikan speed test ini oleh perusahaan gitu. Jadi memang tadi udah banyak saya jelaskan juga ya tentang tes-tes yang ada pada seleksi kerja yang common untuk digunakan atau umum digunakan. Jadi nanti kalau teman-teman berhadapan dengan tes ini nggak perlu kaget lagi, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Gitu. Oke, next. Nah, tadi kita udah membahas mengenai
psikologis gitu teman-teman ya. Di sini kita tadi sempat yang pertama membahas mengenai tes kemampuan gitu ya, yang saya juga jelaskan bahwa itu sangat sering digunakan dalam seleksi kerja. Nah, teman-teman di Pintarnya, ini kita juga memiliki layanan tes kemampuan di Pintarnya yang bisa teman-teman akses gitu ya. Sementara ini ada beberapa tes yang bisa teman-teman kerjakan gitu secara free gitu ya, secara gratis di aplikasi maupun web Pintarnya gitu. Jadi ada tes kemampuan customer service, kemudian warehouse picker, computer literacy, kemudian juga ada bahasa Inggris, matematika dasar. Ini semua adalah skill-skill yang biasa digunakan dalam tes seleksi pekerjaan dan juga pastinya berguna dalam ketika teman-teman udah berada dalam perusahaan gitu ya. Misalkan kalau teman-teman sekarang ada di industri food and beverage gitu, itu ada hospitality yang mungkin bisa teman-teman ambil tesnya secara gratis gitu ya. Kemudian ada customer service mungkin juga bisa teman-teman ambil untuk kalau teman-teman yang mungkin fresh graduate bisa jadikan untuk latihan gitu ya. Ini tesnya sangat sangat bermanfaat sekali pastinya dan bisa diambil secara free. Jadi teman-teman silakan untuk memanfaatkan kesempatan ini ya. Silakan untuk mengakses tes psikologis ini di dalam aplikasi dan juga web Pintarnya semaksimal mungkin. Teman-teman bisa coba untuk tes gitu ya dan mengukur kemampuan teman-teman apakah teman-teman ini sebenarnya sudah memiliki skills yang cukup baik gitu ya dalam menguasai hal-hal yang teman-teman akan kerjakan nanti di dunia kerja seperti itu. Oke. Next, nah ini juga tadi sempat disinggung di depan gitu ya teman-teman. Ini berkaitan dengan sertifikat sebetulnya. Jadi kita di Pintarnya saat ini memiliki layanan belajar di Pintarnya gitu ya, seperti yang tadi Kak Bianca sudah jelaskan juga di depan bahwa teman-teman bisa mendaftar kelas online. Saat ini ada untuk posisi admin gitu ya, menjadi admin handal. Jadi teman-teman hanya dengan Rp10.000 teman-teman bisa mendapatkan link untuk menonton video mengenai admin. Jadi seperti apa sih sebenarnya untuk menjadi admin handal itu sebenarnya saya harus memiliki kemampuan apa aja sih? Itu akan dijelaskan dalam video-video. Ada 6 video yang bisa teman-teman akses gitu ya, berkali-kali akses, mau 10 kali atau berapa kali pun nonton, teman-teman bisa akses sebanyak-banyaknya ketika udah mendapatkan link videonya gitu ya. Dan nanti yang nggak kalah pentingnya, setelah teman-teman dapat materi video pembelajaran itu, teman-teman akan mendapatkan kuis juga. Nah, kuisnya ini nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kesusahan atau gimana, karena teman-teman nanti akan mendapatkan kisi-kisinya juga gitu ya. Jadi kurang lebih apa aja sih yang akan muncul dalam kuisnya itu teman-teman akan dapat kisi-kisinya. Teman-teman bisa baca dan kerjakan kuisnya. Ketika nanti kuisnya sudah dikerjakan gitu ya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu tentunya akan berguna gitu ya. Dan teman-teman bisa simpan dan itu akan jadi bukti bahwa teman-teman ini sudah menyelesaikan pembelajaran dan sudah menguasai gitu ya, bisa dibilang menguasai materi-materi mengenai menjadi admin handal gitu. Jadi sudah bisa membuktikan gitu ya bahwa wah ada sertifikatnya nih gitu. Berarti teman-teman memang sudah layak karena kuisnya tadi itu mengukur kemampuan teman-teman dalam menguasai materi menjadi admin handal gitu. Jadi lagi-lagi sertifikatnya akan muncul ketika teman-teman sudah mengerjakan kuisnya ya, dan kuisnya pun juga saya bisa jamin gitu ya adalah kuis yang sangat berkualitas dan itu sangat mengukur pemahaman teman-teman dalam menguasai materi menjadi admin handal seperti itu. Jadi yuk join kelas di Pintarnya gitu ya, daftar di link yang sudah di-share juga oleh Kak Bianca di kolom chat gitu ya. Dan nanti tentunya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan. Ini juga pastinya berguna untuk yang mungkin fresh graduate akan belajar gitu ya. Oh, seperti ini kurang lebih skill-skill yang dibutuhkan dalam perusahaan, tes-tesnya seperti apa gitu. Itu akan sangat mengukur kemampuan teman-teman dalam menguasai materi menjadi admin handal ini. Gitu ya. Dan kedepannya nanti kita juga pasti akan menyediakan banyak sekali posisi-posisi lain yang bisa teman-teman coba. Ini silakan daftar dulu di kelas belajar di Pintarnya ini, teman-teman ya. Oke, next ke Bianca. Nah, ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini juga, teman-teman ya. Ketika tadi kita udah membahas mengenai tes psikologis, gitu ya, asesmen psikologi. Nah, kemudian teman-teman pastinya akan mendapatkan sertifikat itu. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah ikut tes IQ atau tes intelijensi gitu ya, pasti akan ada hasilnya gitu kan. Hasilnya itulah sebenarnya yang disebut dengan sertifikat. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga ikut mengambil kayak tadi misalkan tes kemampuan atau belajar di Pintarnya itu ya, kemudian ikut
kemudian mengambil kuisnya dan mendapatkan sertifikat, itu disebut juga dengan sertifikat kemampuan gitu ya. Itu juga salah satu aset yang bisa teman-teman simpan untuk melamar kerja gitu ya, untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah mahir atau sudah pernah menguasai bidang tertentu gitu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari sertifikat ini? Tentunya ada banyak sekali manfaat dari sertifikat ya teman-teman ya. Jadi sertifikat itu bukan hanya lembaran kertas yang kemudian bisa kita tinggalkan gitu aja gitu ya, tapi ini perlu disimpan dan juga bisa menjadi bukti bahwa kita sudah menguasai hal-hal tertentu tentang skill tertentu gitu. Misalkan teman-teman tes TOEFL, ya akan dapat sertifikat TOEFL gitu kan. Begitu juga dengan teman-teman ikut tes kemampuan tertentu, ya pasti akan dapat sertifikat yang menunjukkan bahwa teman-teman menguasai hal tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih apa aja sih yang akan menjadi manfaat dalam memiliki sertifikat gitu ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan rasa percaya diri. Tentunya ketika teman-teman memiliki sertifikat, ini teman-teman punya bukti nih bahwa oh, saya nggak hanya tes aja, tapi saya juga udah memiliki sertifikat dan itu bisa bisa menjadi bahan buat teman-teman untuk meningkatkan percaya diri karena teman-teman berarti sudah mahir gitu ya atau sudah menguasai hal-hal tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat tersebut begitu. Kemudian yang kedua, ini juga teman-teman sertifikat ini mampu mengukur kemampuan masing-masing gitu ya. Jadi biasanya ada sertifikat-sertifikat tertentu yang mungkin ada skornya atau mungkin ada penjelasannya bahwa oh ya teman-teman dengan sertifikat ini ternyata sudah advance atau ternyata sudah mahir dalam hal tertentu gitu ya. Ini berarti bisa menjadi indikator gitu ya teman-teman bahwa oh iya saya memang sudah cukup handal dalam mengerjakan hal ini gitu, dalam hal A, dalam skill A gitu. Jadi memang sudah bisa bisa jadi acuan atau indikator dalam mengukur kemampuan teman-teman. Atau mungkin kalau hasilnya belum maksimal, masih masih di bawah rata-rata atau masih dalam taraf rata-rata saja gitu ya, itu juga bisa jadikan acuan juga untuk bisa mengembangkan diri lagi, untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Itu berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu membantu akses untuk mengembangkan diri gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan skornya masih kecil atau mungkin masih belum maksimal, teman-teman bisa mengulang lagi, bisa belajar lagi gitu ya, mungkin bisa baca materinya lagi, berlatih lagi untuk bisa mengembangkan diri lebih baik dan bisa mendapatkan sertifikat dengan skor yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi ketika mendapatkan hal yang belum sesuai dengan ekspektasi gitu ya, silakan untuk berlatih lagi lebih dalam gitu. Ini juga bisa digunakan untuk media mengembangkan diri gitu ya teman-teman, untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian poin yang keempat ini mungkin berkaitan dengan dari sisi perusahaan gitu ya. Sertifikat ini memudahkan untuk menyaring calon karyawan. Gitu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa perusahaan terkadang memang membutuhkan sertifikasi-sertifikasi tertentu gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada perusahaan yang menyeleksi karyawan, oh ketika dilihat CV-nya, oh sudah punya sertifikasi ini, atau sudah punya sertifikat tertentu gitu. Atau mungkin juga ada hal-hal yang mungkin dari fresh graduate gitu ya, pernah ikut webinar atau pernah ikut konferensi tertentu dan ada sertifikatnya. Kemudian mungkin sertifikatnya nggak perlu dilampirkan di CV juga gitu ya, cuman pengalaman-pengalaman mengenai webinar yang dibuktikan dengan sertifikat, kemudian juga tes-tes tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat itu bisa memudahkan perusahaan dalam menyaring calon karyawan gitu. Biasanya ketika ketika dilihat oh ini si A ini memiliki sertifikat yang banyak gitu, si B belum begitu punya sertifikat yang banyak gitu, tentunya akan dipilih yang memiliki sertifikat gitu ya teman-teman. Jadi memang ini bisa memudahkan dari perusahaan dalam menyaring calon karyawan begitu gunanya sertifikat ini. Dan yang terakhir, sertifikat ini tentunya juga sangat dibutuhkan atau berguna, bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja gitu ya. Jadi karena teman-teman menguasai skill tertentu gitu, tentunya skill-skill tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat ini akan menjadi hal yang bisa meningkatkan produktivitas kerja teman-teman sekalian seperti itu. Jadi memang banyak sekali gitu ya manfaat dari sertifikat ini teman-teman. Mungkin bisa lebih dari 5 ini juga gitu ya. Praktisnya cuman mostly atau pada umumnya memang 5 hal ini yang biasanya menjadi manfaat dalam memiliki sertifikat itu gitu. Dan tentunya tadi teman-teman harus ingat gitu ya bahwa sertifikat ini nggak tiba-tiba muncul gitu teman-teman, nggak tiba-tiba teman-teman dapat sertifikat, tapi ini harus melalui serangkaian tes atau serangkaian asesmen gitu ya, kemudian baru teman-teman dapat sertifikat. Jadi jangan lupa juga untuk berlatih untuk hal-hal yang bisa dilatih sebelum teman-teman ingin mendapatkan sertifikatnya gitu. Jadi ada prosesnya nih kalau misalkan teman-teman webinar gitu ya,
juga jangan berfokus pada sertifikatnya aja, tapi serap dulu ilmunya nih gitu. Apa ilmu yang bisa didapat pada pagi hari ini? Kemudian jika misalkan teman-teman ikut tes juga lalui dulu proses rangkaiannya gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat sertifikatnya, karena sertifikat ini ujungnya aja kok teman-teman gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah proses bagaimana teman-teman mendapatkan sertifikat ini supaya bisa digunakan kelak dalam apply kerja mungkin, atau dalam apply sebuah organisasi, apply beasiswa dan segala macam. Jadi memang sertifikat ini banyak manfaatnya, tapi jangan lupa untuk memperhatikan proses di depannya sebelum teman-teman berfokus pada hasilnya. Itu supaya hasilnya pun juga maksimal, dibutuhkan untuk proses yang maksimal juga gitu kan. Jadi ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan sertifikat ini. Next, oke, sudah selesai harusnya. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya terkait dengan sertifikat dan juga asesmen psikologis gitu. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Kak Bianca. Silakan. Oke, terima kasih Kak Dwiki atas pemaparan materinya. Wah, luar biasa, insightful banget ya. Pasti teman-teman semua di sini bisa mendapatkan manfaatnya dengan ikut webinar ini dengan pembahasan tentang sertifikat tadi. Kita jadi tahu nih tentang macam-macam tes, terus manfaat sertifikat untuk pekerjaan nanti gimana. Itu tadi udah dibahas semua ya sama Kak Dwiki. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Mungkin sebelum aku kasih tahu, aku mau nanya dulu siapa teman-teman yang hari Sabtu Minggunya nih gabut nih, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Mungkin bisa tulis di kolom chat ya teman-teman. Aku Kak, saya, oke. Pasti pada jomblo ya nih. Gak ada yang bercanda ya guys. Nah buat teman-teman semua yang mungkin sekiranya Sabtu Minggunya nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain ya, mau main sama teman-teman, mungkin teman-teman pada sibuk, teman-teman bisa ikut komunitas pintarnya nih. Nah, dengan ikut komunitas pintarnya ini, teman-teman bisa mendapatkan koneksi, terus juga bisa mendapatkan saran dan nasihat antar sesama komunitas juga, terus bisa berbagi ilmu sesama pencari kerja ataupun pekerja, terus teman-teman juga bisa nih membuka wawasan yang lebih luas lagi. Nah, tapi di balik itu semua, teman-teman juga bisa having fun di komunitas pintarnya ini. Jadi selain mendapatkan ilmu atau mendapatkan insight-insight dan sharing-sharing juga selama berlangsungnya komunitas ini, teman-teman juga yang paling penting adalah having fun-nya. Dengan cara apa? Teman-teman bisa ikut futsal atau badminton bersama pintarnya. Nah, buat teman-teman semua yang mau ikut badminton, bisa langsung aja daftar di link yang udah aku kirim di kolom chat. Nah, ini tapi hanya khusus untuk yang ada di Jabodetabek aja ya untuk saat ini. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya ada di sekitaran Jabodetabek dan gak ada kerjaan, bisa langsung aja ikut komunitas pintarnya yang udah aku kirim di kolom chat ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang ada di luar Jabodetabek gimana? Tenang aja karena nanti ke depannya semoga pintarnya itu komunitasnya akan lebih berkembang lagi. Jadi nanti akan ada komunitas di setiap kotanya ya. Tapi sambil menunggu itu terjadi, teman-teman bisa pantengin terus Instagram pintarnya atau aplikasi pintarnya. Nah, aku udah kirim di kolom chat ya buat teman-teman semua yang mau ikut badminton atau futsal bersama pintarnya, bisa langsung aja klik link yang udah aku kirim di kolom chat. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Kita akan langsung masuk aja kali ya nih ke sesi Q&A, karena kalau dari yang aku lihat yang ngasih pertanyaan itu udah banyak banget, udah ada 66 ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini nanti semuanya bisa dijawab ya. Nah, mungkin sambil aku bacain, aku mau kirim pertanyaannya ke kolom chat kali ya Kak, supaya Kak Dwiki juga bisa baca Boleh. pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama ada dari Kak Abdullah Fajar Saiful Kahfi. Nah, ada 3 nih pertanyaannya, banyak ya Kak.
Oke, Boleh, boleh. seperti sekarang kita sedang mengikuti webinar. Apakah sertifikat webinar dapat digunakan untuk melamar kerja, Kak? Terus yang kedua, apakah kita mengikuti organisasi atau kegiatan namun tidak ada sertifikatnya? Padahal ini dapat menambah poin saat melamar kerja. Gimana nih, Kak, solusinya kalau misalnya ikut organisasi tapi nggak ada sertifikatnya? Terus yang ketiga, apabila kita memiliki sertifikat banyak, namun saat melamar kerja hanya disuruh satu atau dua aja. Bagaimana sih Kak tips yang dapat bagaimana sih Kak tipsnya dalam memilih agar kita tidak salah pilih sertifikat saat melamar pekerjaan? Oke, terima kasih banyak Kak Abdullah Fajar ya dari Jawa Tengah untuk pertanyaannya. Wah ini lengkap banget ya, pertanyaan langsung 3 satu paket gitu. Oke, aku coba jawab satu persatu dulu gitu ya. Dari yang pertama, seperti apa? Seperti sekarang kita sedang mengikuti webinar, apakah sertifikat webinar dapat digunakan untuk melamar kerja gitu? Oke, yang pertama, jadi dalam CV gitu ya teman-teman ya, dalam CV sebaiknya teman-teman membedakan nih yang sertifikat itu dikumpulkan jadi satu di portfolio aja gitu ya. Kemudian untuk yang webinar, kemudian kalau mungkin tadi saya pernah mention juga pernah ikut konferensi gitu ya, itu silakan ditulis aja pengalaman webinar atau konferensi apa yang pernah dilakukan gitu ya. Kemudian nanti sertifikatnya itu jadi dikumpulkan dalam satu folder sendiri misalnya gitu ya. Ketika nanti di interview kalau misalkan rekruternya nanya ada sertifikatnya nggak atau buktinya apa nih gitu. Nah teman-teman bisa menunjukkan dari sertifikat yang didapatkan itu. Jadi kalau misalkan dibilang dapat digunakan untuk melamar kerja atau enggak, pengalaman terkait dengan webinar-webinar yang relevan dengan posisi yang akan teman-teman lamar di perusahaan itu bisa menunjang atau bisa menjadi nilai tambah bagi teman-teman dalam bagi HR ketika melihat CV-nya gitu ya, oh ini aktif ikut webinar dan webinarnya relevan dengan perusahaan dengan posisi yang akan dilamar, itu menjadi nilai tambah bagi diri teman-teman tentunya gitu ya. Tapi sertifikatnya nggak perlu dicantumkan di CV jadi satu gitu karena nanti banyak banget tuh misalkan webinarnya 10 ada banyak sertifikat gitu ya, itu mungkin nggak perlu dijadikan satu folder sendiri aja, tapi yang jelas webinar dan juga pengalaman-pengalaman terkait dengan keaktifan teman-teman dalam mengikuti sebuah event diskusi begitu ya, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri teman-teman gitu. Jadi ya bagi HR juga pasti akan ngelirik ya CV teman-teman begitu. Jadi silakan disimpan aja, apalagi kalau webinarnya memang relevan dengan posisi yang akan teman-teman lamar gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila kita mengikuti organisasi atau kegiatan namun tidak ada sertifikatnya, itu padahal ini bisa menambah poin saat melamar kerja. Bagaimana Kak solusinya? Nah, itu juga sama, kurang lebih jawabannya sama dengan pertanyaan pertama tadi gitu ya. Silakan untuk menuliskan organisasi yang diikuti tadi, eh, menjadi apa, tanggung jawabnya ngapain aja gitu ya waktu di organisasi tersebut di dalam pengalaman organisasi. Jadi di CV-nya mungkin boleh ditambahkan satu section atau satu bagian pengalaman organisasi gitu. Kemudian di situ dijelaskan teman-teman ini posisinya menjadi apa, tanggung jawabnya ngapain aja di organisasi tersebut, selama memang itu hal yang benar gitu ya, teman-teman nggak bohong gitu ya. Tentunya ketika wawancara nanti ditanya pengalamannya seperti apa dalam organisasi tersebut, teman-teman bisa menjelaskan aja menggunakan lisan gitu ya, meskipun nggak ada sertifikatnya, tapi kalau memang teman-teman benar-benar mengerjakan hal tersebut dalam organisasi tersebut, pasti kan teman-teman bisa menjelaskan gitu ya kepada rekruter, kepada pewawancara nanti di perusahaan gitu, ya silahkan dijelaskan aja teman-teman ngapain dan mungkin dalam organisasi tersebut bisa membawa apa nih dalam bisa misalkan teman-teman jadi memiliki skill tertentu ketika mengerjakan sesuatu di organisasi tersebut. Nah itu pastinya bisa dijelaskan menggunakan verbal gitu ya kepada wawancara di perusahaan gitu. Jadi meskipun nggak ada sertifikatnya nggak apa-apa, dilampirkan aja dalam CV pengalamannya seperti apa dan nanti dijelaskan melalui lisan ketika wawancara gitu. Kemudian yang ketiga, apabila kita memiliki sertifikat, namun pada saat melamar kerja diminta untuk satu atau dua aja yang dilampirkan gitu ya. Iya, silakan untuk ini, silakan untuk memilih sertifikat yang paling relevan dengan pekerjaan yang akan dituju gitu. Misalkan kalau tadi teman-teman melamar sebagai admin gitu ya, dan teman-teman pernah mengambil kelas di Pintarnya yang sebagai admin handle gitu, teman-teman bisa memilih sertifikat tersebut karena memang relevan dengan posisi yang akan teman-teman lamar gitu. Jadi penting juga bagi teman-teman mungkin banyak banget mengikuti webinar gitu ya, apalagi di era pandemi ini kan semuanya webinar gitu ya. Pasti teman-teman banyak banget punya sertifikat webinar, itu silakan dipilih dari sekian banyak itu, silakan dipilih satu atau dua sertifikat yang memang relevan, sangat berkaitan dengan posisi yang akan teman-teman lamar gitu. Jadi memang hal-hal yang nggak terlalu terkait dengan
posisi yang akan teman-teman lamar itu mungkin jadi dokumentasi aja gitu. Bukan berarti nggak penting, tapi jadi dokumentasi aja ketika nanti apply ke sebuah pekerjaan, silakan diperhatikan untuk melihat relevansinya teman-teman ya. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak Diki atas atas jawabannya. Semoga Kak Abdullah Fajar tadi jawaban dari Kak Diki itu bisa menjawab ketiga Iya, pertanyaan yang telah Kakak ajukan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Davidsyah Apriza Rahman. Menurut Kakak mana yang lebih baik dan paling menjadi pertimbangan HR, keahlian skill atau sertifikasi. Lalu saya pernah dengar percuma mengambil sertifikasi sebanyak apapun karena pada akhirnya juga dilihat dari mana asal lembaga pelaksana sertifikasi tersebut. Jadi apakah ada tips untuk memilih seperti apa lembaga sertifikasi yang bisa digunakan untuk dilampirkan ke CV? oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Devinsyah ya. Oke, jadi ini juga satu pertanyaan tapi beberapa poin gitu ya. Jadi yang pertama mungkin aku bisa jawab dulu mengenai yang mana yang menjadi pertimbangan HR, apakah keahlian skill atau sertifikasi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi juga saya sempat jelaskan dalam webinar dalam sesi yang pemaparan materi tadi ya. Ini memang skill dan sertifikasi ini adalah dua hal yang tentunya berkaitan gitu. Jadi ketika kita memiliki skill tertentu dan dibuktikan dengan sertifikasi, ini ya memang jadi satu rangkaian yang tentunya akan dipertimbangkan oleh HR dan melihat gitu. Mungkin jadi yang kalau misalkan dibilang mana yang lebih penting ya dua-duanya ini memang penting gitu ya, memiliki skill gitu dan juga memiliki sertifikat dalam melamar pekerjaan gitu. Mungkin kalau belum banyak sertifikat bisa menambah tadi misalkan melalui webinar yang ada sertifikatnya gitu atau melalui diskusi-diskusi tertentu yang ada sertifikatnya itu bisa menunjang skills yang mungkin teman-teman belum miliki gitu ya. Apalagi mungkin kalau untuk fresh graduate gitu, mungkin pengalamannya pernah magang atau internship gitu kan, skillsnya belum begitu banyak. Nah itu silakan untuk menunjang skill-skills yang belum banyak ini dengan sertifikat gitu. Jadi memang kalau dibilang mana yang lebih penting ya dua-duanya penting dan memang sangat berkaitan erat gitu ya. Jadi apalagi kalau mungkin sudah memiliki pengalaman itu skills yang sudah dimiliki kemudian ditunjang dengan sertifikat itu akan jadi nilai tambah dan akan menjadi hal yang tentunya lebih baik lagi gitu yang mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 yang tadinya skor diri kita baru di angka 7 tapi ketika kita menambah skill dan juga memperkaya dengan sertifikat kita bisa jadi ada di angka 9 seperti itu. Jadi memang adanya skill dan sertifikat ini sangat berkaitan erat dan tentunya tadi yang dalam poin manfaat sertifikat ya, ini penting untuk mengembangkan diri. Jadi meskipun kita udah punya skill tertentu atau udah punya sertifikasi tertentu, kita harus tetap selalu mengembangkan diri gitu ya, tetap harus memperdalam atau memperkaya skill-skill kita lagi yang lainnya yang belum kita miliki untuk tetap bisa eksis atau bisa bertahan di dunia kerja. Seperti itu sih teman-teman. Jadi itu jawaban untuk yang pertimbangan mana yang jadi konsiderasi HR gitu ya. Kemudian pernah dengar percuma mengambil sertifikasi banyak apapun karena padahalnya lembaga pelaksana. Nah, ini mungkin ini tidak 100% benar gitu ya, karena tidak ada yang percuma sih sebenarnya teman-teman ya dalam mengambil sertifikasi gitu. Silakan teman-teman untuk mengasah skill, kemudian juga mendokumentasikan sertifikat-sertifikat yang dipunya dan ya memang lembaga memang menjadi satu hal yang harus diperhatikan juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara tadi misalkan menjadi kelas online pintarnya gitu ya, menjadi admin handal. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh Kak Bianca gitu ya, bahwa pintarnya ini merupakan lembaga atau merupakan sudah diawasi oleh Kemkominfo gitu. Nah, ini adalah lembaga yang trusted gitu teman-teman, lembaga yang memang nggak mungkin ada locker hoax di sini gitu ya. Memang kita juga sudah diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini memang harus diperhatikan juga ya. Kredibilitas dari lembaga yang mengeluarkan ini memang harus diperhatikan, tapi bukan jadi satu-satunya pertimbangan yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Jadi bukan percuma, tapi ya memang sertifikat ini tetap dibutuhkan gitu ya dalam melamar pekerjaan, bisa menunjang tadi yang saya sempat sampaikan juga, ini merupakan penunjang untuk memperkaya atau menjadi nilai tambah bagi diri kita, begitu sih teman-teman. Jadi ya nggak ada yang percuma juga gitu ya teman-teman dalam mengambil sertifikasi ini gitu. Ketika memang berkaitan erat dengan skill atau posisi yang teman-teman akan apply di perusahaan tersebut gitu. Kemudian apakah ada tips untuk memilih seperti apa lembaga sertifikasi yang oke.
Iya, ini tadi yang saya juga sempat singgung gitu ya. Jadi memang silakan diperhatikan lagi background lembaga yang mengeluarkan gitu, apakah dia sudah diawasi oleh kementerian tertentu atau mungkin memang lembaga tersebut terdaftar dalam organisasi tertentu yang berkaitan dengan profesi yang akan teman-teman eh, apply gitu ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau apply sebagai barista, mungkin ada komunitas barista atau lembaga barista yang diawasi oleh negara gitu. Teman-teman bisa perhatikan dari situ sih dalam memilih lembaganya. Dan tadi juga yang saya sempat singgung kalau misalkan pintarnya itu tentunya sudah diawasi oleh Kemkominfo. Jadi ya ini mungkin salah satu hal yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya, bahwa oh udah kredibilitas dari pintarnya sendiri juga sudah tidak diragukan lagi, ini sudah diawasi oleh Kominfo. Jadi mungkin ini adalah lembaga yang trusted gitu ya, lembaga yang terpercaya untuk teman-teman bisa melatih skills dan juga kemampuan teman-teman sebelum apply kerja. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih banyak Kak Dwiki atas jawabannya. Wah, panjang dan sangat amat bermanfaat ya jawaban-jawabannya. Ini pasti sangat berguna nih buat Ya. baik yang bertanya dan juga untuk 454 partisipan kita. Wow, makin banyak Wow, ya. luar biasa ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang lain, ada dari Kak Dea Afrianti. Apakah sertifikat dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi atasan ketika melamar kerja pada suatu perusahaan? Dan selain sertifikat, apakah hal lain atau bukti konkret secara fisik yang dapat menunjang dan membantu si pelamar kerja dalam proses seleksi kerja sehingga ia dapat diterima di perusahaan yang ia lamar? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Dea Aprianti ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah sertifikat dapat menjadi pertimbangan yang penting bagi atasan? Ini jawabannya iya tentu saja gitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa posisi-posisi tertentu di perusahaan yang memang membutuhkan sertifikasi tertentu juga gitu. Jadi tadi saya juga sudah sempat jelaskan bahwa sertifikat ini adalah pembuktian gitu ya dari skill atau dari hal-hal tertentu yang kita pernah lakukan. Misalkan kita memiliki skill komunikasi atau skill mungkin mengoperasikan Excel gitu ya, kemudian dibuktikan dengan sertifikat gitu kan. Jadi tentunya sertifikat ini menjadi penting karena itu adalah bukti bahwa kita sudah menguasai atau sudah handal dalam kemampuan atau skill-skill tertentu yang pernah kita lakukan gitu. Jadi ini ya tentu saja ini bisa menjadi pertimbangan bagi seorang atasan di perusahaan gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa kandidat, yang satu ada dua kandidat misalnya, yang satu ini kandidatnya memiliki sertifikat yang banyak dan sudah eh, terbukti dia mampu mengerjakan skill-skill tersebut gitu ya. Kemudian satunya masih belum ada sama sekali nih gitu, tentunya atasan atau perusahaan akan lebih tertarik dengan kandidat yang sudah memiliki sertifikat tertentu tersebut gitu ya. Jadi memang sertifikat ini lagi-lagi bisa menjadi nilai tambah dan bisa menjadi pembeda di antara kita dengan kandidat yang lain seperti itu. Kemudian selain sertifikat, adakah hal lain atau bukti konkret secara fisik yang dapat menunjang dan membantu si pelamar kerja dalam proses seleksi kerja? Iya, tentunya ada ya selain sertifikat. Kalau mungkin teman-teman ini bekerja atau melamar pekerjaan pada bidang-bidang misalkan kayak desain visual gitu atau menjadi desain eh, apa namanya desain interior gitu mungkin ya, itu teman-teman bisa lampirkan menggunakan portofolio menggambar, misalnya portofolio teman-teman yang pernah teman-teman kerjakan, atau mungkin teman-teman mau melamar menjadi seorang fotografer fotografer gitu atau fotografer produk gitu, juga teman-teman bisa lampirkan bukti fisiknya itu dengan portofolio hasil fotografi atau hasil foto atau mungkin gambar-gambar teman-teman yang bisa teman-teman lampirkan gitu ya. Kalau mungkin posisinya memang tidak terkait dengan hal-hal yang tadi misalkan menggambar, misalkan tidak terkait juga dengan foto memfoto gitu ya, mungkin teman-teman bisa bisa lampirkan selain dengan sertifikat mungkin dengan foto-foto kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan posisi yang mungkin teman-teman akan lamar gitu. Misalkan kalau mau menjadi admin, misalkan teman-teman pernah ikut seminar atau pernah ikut seminar tertentu terkait profesi yang akan teman-teman lamar gitu ya, mungkin waktu itu ada fotonya, mungkin juga bisa dilampirkan sebagai bukti bahwa teman-teman memang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Tapi so far yang saya tahu sih, selama ada sertifikatnya dan itu bisa dibuktikan dengan kemampuan teman-teman juga dalam menjelaskan sertifikat tersebut gitu ya, itu sudah cukup sih menjelaskan bahwa teman-teman memang benar-benar menguasai skill tersebut dari sertifikat yang teman-teman miliki. Itu sih kurang lebih yang saya jelaskan.
Oke, terima kasih banyak Kak Dwiki. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Kak Sefrida Indria Siregar. Untuk menjadi seorang admin handal, apakah ada lulusan tertentu yang dibutuhkan? Lalu kesulitan apa aja sih Kak saat ini saat kita melamar kerja dan tidak memiliki sertifikat? Oke, ya. Bagus banget pertanyaannya nih ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Sefrida Indria. Oke, pertanyaannya untuk menjadi seorang admin handal, apakah ada lulusan tertentu yang dibutuhkan gitu ya? Oke, mungkin admin ini cukup general gitu ya. Kita tahu bahwa mungkin semua orang bisa nih kalau misalkan mau belajar dan bisa apa ya berlatih untuk menjadi seorang admin yang biasanya mungkin dibutuhkan kemampuan dalam mendokumentasikan menata dokumen gitu ya, menata dokumen, kemudian juga mengoperasikan Excel, Word, dan juga Microsoft Office gitu ya, karena sekarang semuanya serba digital gitu ya. Dengan skill-skill ini yang bisa dipelajari dan juga keterampilan komunikasi yang baik, kemudian time management yang baik gitu ya. Ini skill-skillnya bisa teman-teman dapatkan di kelas belajar di pintarnya nih menjadi admin handal, itu semuanya udah lengkap juga di situ kalau teman-teman mau tahu skill apa yang bisa menunjang teman-teman jadi seorang admin gitu ya, ada di sana semua. Itu ya memang teman-teman akan berkesempatan juga untuk menjadi admin gitu ya. Tidak ada kriteria spesifik juga gitu kalau teman-teman lihat rata-rata ya selama teman-teman memiliki keterampilan-keterampilan mendokumentasikan data atau rapi dalam mendokumentasikan hal tertentu, kemudian mahir dalam membuat jadwal-jadwal gitu ya, menyusun jadwal-jadwal meeting misalnya, itu biasanya teman-teman akan berkesempatan untuk menjadi admin. Jadi memang nggak ada, sepertinya belum ada lulusan tertentu yang spesifikasinya gitu ya, kecuali memang teman-teman ada mungkin berkuliah di administrasi perkantoran gitu, mungkin itu lulusan-lulusan yang juga bisa bukan diprioritaskan, tapi mungkin itu adalah jurusan-jurusan yang bisa teman-teman pilih ketika memang teman-teman akan ingin mendalami untuk menjadi seorang admin seperti itu. Dan kemudian kesulitan apa yang saat kita lamar kerja tidak punya sertifikat, Kak? Oke, sertifikat ini sekali lagi memang menunjang gitu ya teman-teman ya, menjadi nilai tambah gitu. Mungkin kalau kesulitan-kesulitannya ya ketika kita belum memiliki apa namanya skill tertentu, tapi kita melamar kerjaan itu, ya mungkin kita akan kesulitan dalam memahami sebenarnya kita akan mengerjakan apa sih gitu ya, atau job description yang akan kita tugas-tugas yang akan kita emban ketika nanti kita kerja itu seperti apa, kita jadi nggak punya gambaran gitu, karena kita belum mendalami skills yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut gitu. Jadi mungkin itu tantangannya teman-teman ketika kita belum pernah berlatih atau belum pernah mengerjakan atau belum pernah mendalami skill tertentu gitu ya, itulah kesulitannya, kita jadi nggak mengenali nih sebenarnya apa sih yang akan kita kerjakan atau apa sih yang harus kita kembangkan supaya kita lebih baik lagi. Mungkin di situ tantangannya ketika kita belum memiliki sertifikat tertentu. Tapi jangan kemudian menjadi pesimis gitu ya. Itu adalah malah kesempatan kita untuk bisa mengenali diri kita sendiri dan juga mengambil sertifikat atau mengambil pelatihan atau tes skill-skill tertentu untuk bisa mendapatkan sertifikat yang ujungnya akan menunjang atau menjadi nilai tambah bagi diri kita, seperti itu sih teman-teman. Jadi ketika kita sadar nih, waduh belum punya sertifikat, ya udah deh coba deh ikut tes-tes tertentu atau ikut webinar tertentu yang menunjang skill kita dalam nantinya ujungnya adalah melamar kerja gitu ya, dan dipertimbangkan oleh perusahaan untuk bisa menduduki posisi tertentu seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Dwiki. Nah, Ya, mungkin untuk menutup sesi Q&A kita, aku kasih satu pertanyaan lagi ya Kak. Ini ada oke, pertanyaan dari Kak Sri Rizky Amelia. oke. Kalau misal kita nggak ikut organisasi dari kampus, tetapi mengikuti organisasi di luar kampus, tapi organisasinya kurang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar, bolehkah tetap mencantumkan sertifikat organisasi tersebut, Kak? Terus untuk fresh graduate, baiknya ikut pelatihan sebelum bekerja atau tidak ya, Kak? Terus pelatihan apa aja sih, Kak, yang menurut Kakak penting? Terima kasih. Oke, menjadi pertanyaan penutup pada sesi pada pagi hari ini ya. Menarik banget pertanyaannya. Terima kasih Kak Sri Rizky Amelia. Aku coba menjawab ya satu-satu poinnya dari pertanyaan yang ada ini. Oke, yang pertama, kalau pernah ikut organisasi di luar kampus tapi nggak relevan dengan pekerjaannya, apakah boleh dicantumkan dalam CV? Itu jawabannya boleh banget, nggak apa-apa untuk menyantumkan CV meskipun nggak relevan, karena pengalaman organisasi ini memang sedikit banyak pasti mengasah kemampuan kita dalam
soft skill gitu ya, mungkin dalam bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, itu teamwork gitu ya, terus bagaimana kita berpikir mungkin dalam organisasi itu kita diminta untuk membuat konsep-konsep tertentu gitu ya, itu akan melatih kemampuan analytical thinking atau kemampuan analisis kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk mencantumkan pengalaman organisasi dalam CV gitu ya, meskipun mungkin agak kurang relevan, nggak apa-apa, tapi nanti ketika misalkan teman-teman dapat panggilan interview, itu silakan untuk dijelaskan ilmu apa yang teman-teman serap dari organisasi tersebut, kemudian organisasi tersebut menambah skill apa bagi diri teman-teman gitu, kemudian menambah koneksi atau bagaimana, itu silakan dijelaskan secara lisan gitu ya, meskipun mungkin organisasinya di luar kampus dan kurang relevan, tapi satu poin yang harus diperhatikan adalah memang organisasi itu menambah value diri gitu ya, dan menambah kemampuan kita juga dalam bidang tertentu gitu. Misalkan kayak tadi yang saya jelaskan ya, kita jadi bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain itu dari pengalaman-pengalaman berorganisasi tersebut. Jadi itu adalah satu hal yang penting dan bisa dimasukkan dalam CV sebagai pengalaman seperti itu. Kemudian untuk fresh graduate baiknya ikut pelatihan sebelum kerja atau tidak ya Kak gitu. Oke. Kalau memang teman-teman masih ada waktu dan kesempatan, silakan untuk menambah skills itu gitu ya. Silakan untuk menambah pelatihan-pelatihan sebanyak-banyaknya sampai akhirnya teman-teman diundang untuk interview gitu ya. Karena itu akan memperkaya diri lagi teman-teman. Hal-hal seperti ini ya, pelatihan, webinar, kemudian juga sertifikasi, itu adalah hal-hal yang memang sangat nggak apa-apa banget untuk diikuti gitu ya sebelum bekerja gitu, karena itu akan menambah value diri teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman pernah mengikuti pelatihan tertentu, ketika teman-teman pernah mengikuti webinar tertentu, gitu, nanti ketika teman-teman diundang untuk interview dan dalam dunia kerja, itu tentu akan bermanfaat karena kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan dalam dunia kerja itu. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman habis lulus itu masih punya waktu dan mungkin ada dananya juga untuk ikut training-training tertentu yang bisa menunjang skill teman-teman gitu ya, silahkan untuk ikuti aja, nggak ada yang salah sebenarnya dari itu. Itu tentunya akan menambah value diri gitu ya. Jadi silakan aja kalau mau ikut pelatihan. Kemudian pelatihan apa aja yang menurut kakak penting? Ini banyak banget ya teman-teman ya, tentunya pelatihan dalam soft skills dan juga hard skills. Silakan teman-teman untuk mengenali nih, misalnya, oh saya itu pengen jadi admin ya, mungkin kemampuan yang harus diasah adalah kemampuan komunikasi, time management gitu ya. Kemudian dari hard skill-nya teman-teman bisa mengikuti mungkin pelatihan Excel gitu ya, atau Word gitu. Itu sangat penting untuk teman-teman lakukan atau teman-teman miliki ya, skill-skill basic yang memang mungkin bahasa Inggris dasar juga itu penting juga untuk melamar kerja gitu ya. Pokoknya hal-hal dasar yang bisa menunjang kemampuan teman-teman seperti Excel, kemudian kemampuan komunikasi, itu ada hal-hal dasar yang teman-teman bisa ikuti, yang menurut saya juga penting gitu ya, karena itu bisa menunjang atau ilmunya bisa banget dipakai dalam dunia kerja seperti itu sih. Jadi ya banyak banget tentunya pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, tapi hal-hal dasar yang tentunya bisa menjadi fondasi teman-teman dalam bekerja itu silakan untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti Excel, Word, kemampuan komunikasi, itu tadi yang saya juga udah berkali-kali mention gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dwiki atas jawaban-jawabannya. Wah, luar biasa ya. Walaupun pertanyaan-pertanyaan di sini tuh udah banyak banget, tapi sebenarnya jawaban-jawaban dari yang Kak Dwiki tadi jawab itu sudah bisa merangkum sebagian besar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Karena kalau misalnya aku baca dari kolom Q&A, itu sebenarnya pertanyaannya tuh mirip-mirip nih Kak. Jadi semoga walaupun pertanyaan yang dijawab itu sedikit, tapi bisa menjawab dan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Nah, mungkin sesi Q&A bisa kita akhiri sekarang, dan karena sesi Q&A sudah berakhir nih, mungkin itu juga menandakan berakhirnya sesi webinar ini. Nah, tapi sebelum berakhir, mungkin aku mau foto bareng dulu boleh ya Kak sama Kak Dwiki, Oke, boleh sebagai banget. kenang-kenangan nih. Ya. Walaupun sayang sekali di sini participants kita nggak bisa on cam, tapi ya nggak apa-apa ya, kita aja berdua. Oke. Oke. Aku screenshot ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih banyak Kak Dwiki atas pemaparan Sama-sama, materinya Bianca. dan sudah meluangkan waktu Ya. untuk menjadi pembicara walaupun di hari Sabtu loh Kak. Terima kasih banyak. Aku semangat banget karena teman-teman juga 400-an lebih peserta ini juga antusias gitu ya. Jadi meskipun Sabtu kita tetap Wah, semangat. luar biasa ya. Emang nih penonton pintarnya tuh emang luar biasa banget Luar sama biasa. Iya, betul belajarnya ya, banget. Kak. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya Kakak mau meninggalkan ruangan, sudah boleh ya, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bianca, terima kasih teman-teman semua. Izin live ya. Oke. Semangat. Nah, buat teman-teman semua yang masih join di webinar ini dan mau mendapatkan sertifikat, sekarang aku akan kirimin ke teman-teman semua link untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Nah, link ini itu gratis, sertifikat webinar hari ini itu gratis. Yang berbayar itu adalah kelas belajar di Pintarnya untuk menjadi admin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi admin itu bisa aja langsung klik link yang udah aku kirim di atas. Nah, nanti akan aku kirim juga di bawah. Nah, untuk mendapatkan sertifikat di webinar hari ini, teman-teman bisa klik aja link yang udah aku kirim di kolom chat ya, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, kan untuk pertanyaan-pertanyaan menarik akan mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000 ya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau umumin nih siapa ya teman-teman yang berhak untuk mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000 hari ini. Nah, aku akan umumin untuk pemenang pertama itu ada dari Kak Abdullah Fajar Saiful Kahfi. Selamat Kak Abdullah. Nah, yang kedua ada dari Kak Sefrida Indriana Siregar. Oke, selamat kepada Kak Abdullah Fajar dan Kak Sefrida Indria. Nanti untuk GoPay-nya akan dihubungi melalui WA oleh tim pintarnya ya. Nah, buat teman-teman semua yang um, belum beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000, jangan sedih ya, karena seperti yang tadi aku bilang di awal, Pintar juga hari ini akan bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua yang udah nonton webinar ini dari awal sampai habis, lalu screenshot dan share ke Instastory. Nah, nanti ke teman-teman kalau misalnya udah share ke Instastory, kita bisa menangin teman-teman hadiah GoPay sebesar Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Nanti masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar Rp25.000. Jadi ditunggu ya mentionnya di Instagram pintarnya.id. Nah, sekali lagi aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semua yang mau belajar bahasa Korea, yang mau mahir bahasa Korea nih, yang mau ngobrol sama idol-idol Korea atau aktor-aktor Korea, atau mau bisa baca webtoon dalam bahasa Korea, teman-teman bisa ikut kelas cakap gratis selama 3 bulan belajar bahasa Korea spesial dari Pintarnya. Jadi dengan teman-teman ikut webinar Pintarnya ini, teman-teman bisa mendapatkan voucher gratis selama 3 bulan belajar bahasa Korea. Nah, untuk kode vouchernya teman-teman bisa langsung aja lihat di kolom chat karena udah aku kirim. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut bisa baca aja chat yang udah aku kirim di kolom chat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Korea langsung aja lihat kolom chat. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau jadi admin tapi sekiranya belum ada pengalaman apapun atau masih buta banget nih tentang admin, aku nggak tahu apa-apa. Nah, teman-teman bisa ikut kelas belajar di Pintarnya, yaitu belajar menjadi admin handal. Jadi nanti teman-teman itu bisa mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan video pembelajaran yang bisa teman-teman ulang kapanpun, dimanapun, dan berapa kali pun teman-teman bisa ulang. Dan selain itu teman-teman juga bisa mengerjakan kuis untuk ngetes kemampuan teman-teman udah mahir belum nih untuk menjadi adminnya. Nah, setelah mengisi kuis tersebut, teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat resmi dari Pintarnya ya. Nah, kelas menjadi admin ini tuh murah banget, hanya 10.000 aja. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau jadi admin nih,
bisa langsung aja klik link yang udah aku kirim di kolom chat. Karena emang banyak banget ya sebenarnya kelas-kelas untuk menjadi admin di luar sana, tapi biasanya tuh bayarnya tuh mahal. Sedangkan kalau di Pinterest cuma 10.000 aja ya, teman-teman. Teman-teman udah bisa mendapatkan sertifikat dan video pembelajaran. Jadi buat teman-teman semua yang mau jadi admin bisa langsung aja klik link yang udah aku kirim di kolom chat. Nah, mungkin segitu aja dari aku untuk webinar kita hari ini. Terima kasih lagi untuk teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar bersama Pintarnya walaupun ini pagi-pagi dan Sabtu, tapi teman-teman tetap nih punya semangat yang sangat amat membara ya untuk belajar bersama Pintarnya. Terima kasih teman-teman. Dan mohon maaf jika sekiranya di webinar hari ini ada kekurangan. Semoga di webinar-webinar selanjutnya kita bisa improve dan menjadi webinar-webinar yang baik ya teman-teman. Dan segitu aja mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.